Ya, saya pernah mendengar perbincangan antara Ustadz Erwandi waktu kita makan bersama itu tentang bahwa salah satu sisi kenapa ilmu qiyas dan usul fikih itu ada sebagian ulama tidak mempelajarinya karena terkontaminasi dengan filsafat. Itu dibahas di sini dan itu masalah khilafiyah di antara ulama karena ada beberapa pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa ilmu filsafat itu tidak 100% salah. Tapi tahqiq kesimpulan yang paling benar adalah begini. Ketika seorang mempelajari ilmu filsafat kemudian dia terapkan untuk ilmu akidah itu tidak boleh. Karena akidah dan keyakinan itu harus berkaitan dengan apa? Dalil Quran Sunnah. Tidak mungkin akal manusia, otak manusia secara menyendiri bisa menyimpulkan tentang pasal perkara gaib. Tidak mungkin. Saya mau tanya antum, bisakah antum menceritakan tentang surga dan neraka dengan akal tanpa dalil? Tidak bisa lah, ngarang sendirilah. Harus pakai dalil Quran dan Sunnah. Karena masalah gaib itu tidak bisa dipahami kecuali dengan dalil. Kemudian begitu pula dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalat, semua pakai dalil Quran dan Sunnah. Tidak menggunakan akal secara menyendiri. Tapi akal ini dipergunakan untuk memahami Quran dan Sunnah. Kata ini dalam syarah akidah Tahawiyah bahwa akal itu perumpamaannya dengan Al-Quran dan Sunnah seperti budak dengan tuannya. Bagaimana kewajiban budak terhadap tuannya? Melaksanakan perintah, memahami perintah tuannya dan melaksanakan perintah tuannya. Begitu pula akal diciptakan oleh Allah, tujuannya supaya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti Quran dan Sunnah. Inilah akal yang sehat. Nah, salah satu kaidah di dalam filsafat memahami hakikat segala sesuatu dengan akal. Nah, ini kalau diterapkan untuk menyimpulkan dalil Quran dan Sunnah secara detail, maka lahirlah diantaranya ilmu usul fiqh dan kaidah fiqhiyah. Ya, ini betul-betul menggunakan akal yang cerdas, ya, berdasarkan kaidah-kaidah agama yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka lahirlah ilmu usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Yang kata sebagian ulama itu ada terkontaminasi dengan sebagian kaidah ilmu filsafat. Tapi ini tidak salah, manfaat justru, karena betul-betul memanfaatkan akalnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan menyimpulkan dan menjelaskan kaidah-kaidahnya dengan detail. Sampai ada buku karya ya Syekh Sa'di segini tebalnya, 1000 kaidah. Masya Allah, kalau bukan ulama gak bisa itu. 1000 kaidah menyimpulkan dari Quran dan Sunnah, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah fikih, usul fikih, kaidah fiqhiyah. Luar biasa. Saya punya di rumah buku itu. Jadi selama definisi filsafat yang menggunakan akal untuk memahami hakikat segala sesuatu itu diterapkan untuk memahami Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dalam masalah gaib, masalah nama dan sifat Allah, sampai mereka berdalam-dalam, nah ini stop. Karena ini berbahaya, bisa melahirkan kesesatan seperti sesatnya kaum Jahmiyah yang terkontaminasi dengan filsafat itu.